Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Welcome to my channel. Selamat datang di channel Kubisa Kimia, channel pembelajaran kimia yang membantu teman-teman dalam memahami materi kimia tingkat SMA dan sederajat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahri Rizalul Ula. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem periodik unsur. Saya akan membagi materi ini ke dalam beberapa part. Untuk part yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Untuk part-part selanjutnya yang akan saya jelaskan pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menentukan letak unsur di dalam tabel periodik tanpa kita melihat tabel periodik dan sifat-sifat keperiodikan yang akan dijelaskan pada part-part selanjutnya. Disimak video ini sampai habis ya teman-teman, karena nanti di bagian akhir video ini saya akan membahas latihan soal untuk menambah pemahaman teman-teman terkait materi yang dipelajari pada video kali ini. Oke, langsung saja kita lihat PPT, tampilan PPT-nya. Nah, ini bisa kita sambil sama-sama simak. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur, kedua menjelaskan dasar-dasar pengelompokan unsur, ketiga menjelaskan hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur, dan keempat menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur. Apa itu sistem periodik unsur dan apa tujuan dari sistem tersebut? Sistem periodik unsur atau SPU merupakan suatu sistem pengelompokan unsur-unsur yang begitu banyak, di mana unsur-unsur yang mempunyai sifat-sifat fisis dan kimia yang mirip dikelompokkan bersama. Nah, saat ini jumlah unsur yang sudah ditemukan sebanyak 118 buah unsur, dan tidak menutup kemungkinan jumlah unsur akan terus bertambah seiring dengan perkembangan atau kemajuan zaman. Nah, untuk itu diperlukan suatu sistem yang mana sistem tersebut digunakan untuk memudahkan kita dalam mempelajari unsur yang begitu banyak. Nah, pastinya teman-teman sudah pernah pergi ke perpustakaan ya, atau ke toko buku kan? Ya, pasti ya. Nah, di dalam perpustakaan atau toko buku, kita melihat buku-buku yang jumlahnya begitu banyak ya. Dan biasanya buku-buku tersebut disusun dalam rak dengan rapih ya. Misalkan rak pertama ini tentang sains, di mana buku-bukunya terdiri atas beberapa jenis, yaitu ada buku kimia, biologi, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian untuk rak kedua misalkan tentang bahasa, dan buku-bukunya pun terdiri atas beberapa jenis, yaitu ada buku bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan rak-rak yang lain ya. Jadi intinya adalah sistem ini digunakan untuk memudahkan kita dalam mempelajari unsur-unsur yang begitu banyak ya, di mana unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat dikelompokkan secara bersama. Selain itu, sistem ini dapat digunakan untuk meramalkan sifat-sifat unsur yang belum ditemukan tetapi diyakini ada. Nah, ini yang akan kita pelajari perkembangan sistem periodik unsur. Nah, perkembangan sistem periodik unsur dimulai dari yang sederhana, yaitu pengelompokan menurut Antoine Lavoisier, sampai dengan sistem periodik unsur yang modern ya, yang disusun oleh atau dikelompokkan oleh Moseley. Yang kita gunakan saat ini adalah tabel periodik unsur modern yang disusun oleh Moseley. Nah, bagaimana perkembangannya? Nah, mari kita simak pembelajaran kita kali ini. Nah, kita bahas dari yang pertama, yaitu pengelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier. Saat itu sudah ditemukan unsur kimia berjumlah 33 daftar atau berjumlah 33 unsur. Lavoisier menyusun 33 daftar unsur kimia yang dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok gas, kelompok non-logam, kelompok logam, dan kelompok tanah, di mana setiap kelompoknya terdiri atas beberapa unsur. Nah, di sini teman-teman bisa sambil lihat ya. Ini adalah tabel unsur atau daftar unsur yang disusun menurut Antoine Lavoisier.
kelompok gas terdiri atas unsur oksigen, nitrogen, hidrogen, dan lain sebagainya. Kelompok non-logam terdiri atas unsur sulfur, fosfor, karbon, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kelompok logam terdiri atas unsurnya yaitu antimon, arsen, emas, timbal, besi, perak, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kelompok tanah terdiri atas unsur-unsurnya yaitu kapur, magnesia, barit, alumina, dan silika. Nah, pengelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya adalah sudah mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimia. Sedangkan untuk kelemahannya, pengelompokannya masih terlalu umum, sehingga tidak bisa menjelaskan perbedaan antar unsur dalam satu kelompok. Kita kembali lagi ke gambar pengelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier. Di sini kita lihat pada kelompok gas terdiri atas unsur oksigen, nitrogen, hidrogen, cahaya, dan klor. Nah, meskipun kelima unsur ini dikelompokkan dalam satu kelompok gas, tetapi kelimanya memiliki sifat yang sangat berbeda satu sama lain ya. Nah, di sini Antoine Lavoisier tidak menjelaskan tentang hal ini ya. Dan pengelompokannya masih secara umum atau masih sangat sederhana. Meskipun demikian, pengelompokan unsur Antoine Lavoisier menjadi acuan bagi ilmuwan-ilmuwan selanjutnya untuk terus mengembangkan sistem periodik unsur. Kemudian sistem periodik unsur terus berkembang. Kemudian yang kedua, pengelompokan unsur menurut Dobreiner, yang kita kenal sistem periodik unsur triad Dobreiner. Dobreiner mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya. Setiap kelompok terdapat 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Nah, di sini teman-teman bisa sambil melihat tabel. Di sini tabel yang disusun oleh Dobreiner. Nah, pada sistem periodik unsur Dobreiner ini dikenal istilah triad, di mana triad ini nama lainnya adalah unsur-unsur yang sekeluarga gitu ya. Jadi setiap unsur-unsur yang terletak pada satu triad memiliki kesamaan sifat. Triad 1 terdiri atas unsur Li, Na, dan K. Begitu pula dengan triad yang lainnya ya, terdiri atas 3 unsur, di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang mengapitnya atau yang di tepi. Dan setiap triad, unsur-unsur yang terletak pada satu triad memiliki kesamaan sifat. Nah, sekarang di sini ada contoh soal. Kita diminta untuk menentukan massa atom strontium dengan diketahui data pada tabel berikut. Nah, di sini diberikan 3 unsur yang terletak pada satu triad. Kita diminta untuk mencari massa unsur dari Sr. Massa unsur atau massa atom Sr. Nah, kita lihat terlebih dahulu, Sr berada di tengah ya. Berada di tengah-tengah triadnya. Maka sesuai dengan hukum triad Dobreiner yang menyatakan bahwa massa unsur yang berada di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi atau mengapitnya. Maka kita bisa mencari massa atom. Di sini saya singkat saja. Massa atom Sr sama dengan rata-rata dari massa atom Ca dan massa atom Ba ya. Langsung saja kita masukkan datanya. 40 ditambah 137 dibagi 2. Berapa hasilnya? 177 dibagi 2. Berapa 177 dibagi 2? 88,5 ya. Nah, maka kita bisa mendapatkan massa atom Sr sebesar 88,5. Nah, gimana? Mudah ya caranya. Nah, pengelompokan unsur triad Dobreiner juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah menemukan hubungan antara sifat unsur dengan massa atom relatifnya.
Sedangkan kelemahannya banyak unsur yang mempunyai kemiripan sifat tetapi jumlahnya lebih dari 3. Nah, selain itu, kelemahan dari pengelompokan unsur Piaget-Brenner adalah hanya mampu menjelaskan hubungan unsur-unsur di dalam satu triad, tetapi tidak bisa menjelaskan hubungan antar triad satu dengan triad yang lainnya. Kelemahan dari pengelompokan unsur de Brenner kemudian disempurnakan oleh Nulens dengan teorinya disebut sistem periodik unsur Octave Nulens. Nulens mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi sama seperti sebelumnya ya. Jadi pengelompokan unsur-unsurnya berdasarkan kenaikan massa atom. Jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tabel. Di sini tabel pengelompokan unsur berdasarkan teori Octave Nulens. Di sini kita lihat ya, sifat unsur akan berulang setelah unsur ke-8. Di sini unsur pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini pada unsur ke-8 dia berulang ya, ke bawah seperti itu. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa unsur H memiliki kesamaan sifat dengan unsur F. Kemudian memiliki kesamaan sifat juga dengan unsur Cl, Co dan Ni dan Br. Jadi ini unsur-unsur yang memiliki kesamaan sifat. Begitu pula seterusnya ya. Ini unsur Li memiliki kesamaan sifat dengan unsur Na, K, Cu, Rb. Unsur Be memiliki kesamaan sifat dengan unsur Mg, Ca, Zn, dan Sr. Begitu pula seterusnya, seperti itu. Jadi sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Pengelompokan unsur menurut Octave Nulens atau teori Octave Nulens memiliki kelebihan dan kekurangan atau kelemahan. Untuk kelebihan, teori ini menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia bersifat periodik. Jadi teori Octave Nulens, teori pertama yang menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia bersifat periodik. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama hanya berlaku untuk 17 unsur pertama dari unsur H sampai dengan unsur yang ke-17 ya, Ca. Kemudian kelemahan yang kedua, tidak menyediakan tempat untuk unsur-unsur yang baru ditemukan. Nah, kemudian sistem periodik unsur mengalami perkembangan ya. Untuk sistem periodik unsur keempat, yaitu pengelompokan unsur menurut Mendeleev, atau nama lainnya sistem periodik unsur bentuk pendek. Nah, ini nama lain sistem periodik unsur yang disusun oleh Mendeleev. Mendeleev menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat. Bila unsur-unsur disusun berdasarkan massa atomnya, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Nah, pada sistem periodik unsur Mendeleev dikenal dua lajur ya. Lajur tegak atau lajur vertikal disebut golongan. Sedangkan lajur mendatar atau lajur horizontal disebut periode. Nah, ini yang perlu diingat ya teman-teman. Lajur tegak atau vertikal disebut golongan. Sedangkan lajur mendatar atau horizontal disebut periode. Nah, untuk unsur yang satu golongan atau yang terletak dalam satu lajur tegak memiliki kesamaan sifat. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini adalah gambar dari sistem periodik unsur yang disusun oleh Mendeleev, atau nama lainnya adalah sistem periodik unsur bentuk pendek. Untuk golongan sendiri terdiri atas 8 golongan ya. Ini golongan 1, golongan 2 sampai dengan golongan 8. Sedangkan periode ini ya, periode yang lajur mendatar. Ini periode. Nah, teman-teman bisa sambil lihat ya, ini gambarnya. Kemudian pengelompokan unsur Mendeleev memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama adalah menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Kemudian yang kedua, meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan dan ternyata ramalannya tepat setelah unsur tersebut ditemukan.
Kelebihan yang ketiga, mengoreksi massa atom yang kurang tepat. Massa atom Cr yang semula sebesar 43,3 dikoreksi menjadi 52,0. Kemudian kelebihan yang keempat, menempatkan unsur-unsur transisi pada jalur khusus. Sedangkan untuk kelemahan pengelompokan unsur Mendeleev, kelemahan yang pertama adalah panjang periode tidak sama. Nah, kita lihat di sini ya, periodenya tidak sama panjangnya. Ada yang sangat pendek, yaitu periode 1 ini, dan ada pula periode yang panjang kayak gitu ya. Jadi panjang periode itu tidak sama. Kemudian kelemahan yang kedua, adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat yang dimasukkan dalam satu golongan, yaitu unsur Cu dan Ag. Unsur Cu dan Ag. Cu dan Ag pada pengelompokan unsur menurut Mendeleev dikelompokkan pada golongan 1A. Nah, golongan 1A ini identik dengan golongan logam. Sedangkan Cu dan Ag sejatinya atau sebetulnya bukanlah golongan logam. Nah, jadinya inilah kelemahan dari pengelompokan unsur Mendeleev ya. Adanya unsur yang dikelompokkan pada satu golongan yang mana golongannya itu sebetulnya tidak sesuai ya dengan sifat unsur Cu dan Ag. Kemudian kelemahan yang ketiga, adanya penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Kemudian kelemahan yang keempat, unsur golongan lantanida dalam satu kotak berisi lebih dari satu unsur. Seharusnya dalam satu kotak hanya boleh ditempati oleh satu unsur, tidak boleh lebih kayak gitu. Kemudian sistem periodik unsur Mendeleev atau bentuk pendek disempurnakan oleh Moseley dengan sistem periodik unsurnya yang dikenal dengan sistem periodik unsur modern, atau nama lainnya sistem periodik unsur bentuk panjang. Nah, sistem periodik inilah yang masih kita gunakan sampai saat ini ya, yaitu pengelompokan unsur menurut Moseley, yaitu nama lainnya sistem periodik unsur modern atau sistem periodik unsur bentuk panjang. Moseley melakukan koreksi terhadap sistem periodik unsur Mendeleev dan didapatkan fakta bahwa keperiodikan sifat unsur tidak didasarkan pada massa atom, tetapi didasarkan pada nomor atom atau muatan inti. Bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, maka sifat unsur akan berulang secara periodik. Jadi ini perbedaan pengelompokan unsur Moseley dengan Mendeleev ya. Kalau pengelompokan unsur Mendeleev, pengelompokannya didasarkan pada massa atom, kenaikan massa atom, sedangkan pada Moseley, SPU Moseley, sistem periodik unsur Moseley, pengelompokan unsur didasarkan pada kenaikan nomor atom atau muatan inti. Pada sistem periodik unsur Moseley dikenal dua lajur sama dengan sebelumnya ya, yaitu ada lajur tegak atau vertikal disebut golongan. Nah, untuk golongan sendiri ada dua jenis, ada golongan utama. Golongan utama ini golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Kemudian jenis yang kedua ada golongan transisi. Golongan transisi yaitu golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Ya, jadi untuk golongan utama ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A ya. Sedangkan untuk golongan transisi ada golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Dan untuk penulisan golongan ditulis dengan angka Romawi ya, kemudian diikuti oleh huruf yaitu A untuk golongan utama dan huruf B untuk golongan transisi. Kemudian lajur mendatar atau horizontal disebut periode. Pada sistem periodik unsur terdapat 7 buah periode. Untuk periode pertama disebut periode sangat pendek. Kenapa? Karena hanya berisi 2 unsur, yaitu hidrogen dan helium. Sedangkan untuk periode kedua dan ketiga disebut periode pendek. Masing-masing periode berisi 8 unsur.
Kemudian untuk periode 4 dan 5 disebut periode panjang, masing-masing berisi 18 buah unsur. Sedangkan periode 6 atau periode sangat panjang berisi 32 unsur. Pada periode ke-6 ini terdapat suatu deret yang disebut deret lantanida. Nah, untuk periode 7 disebut sebagai periode belum lengkap. Saat ini berisi 24 unsur. Nah, di periode 7 ini disebut sebagai periode belum lengkap karena ada kemungkinan jumlah unsur akan bertambah yang kemudian diletakkan pada periode ke-7. Nah, pada periode ke-7 ini terdapat suatu deret yang disebut sebagai deret aktinida. Nah, ini gambar pengelompokan unsur menurut Moseley ya, atau sistem periodik unsur modern yang kita gunakan sampai saat ini. Nah, kita lihat di sini untuk golongan merupakan lajur tegak ya, atau lajur vertikal. Ini golongan 1A. Ini golongan 1A. Golongan 1A disebut golongan alkali dengan unsur-unsurnya yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kemudian untuk golongan 2A disebut golongan alkali tanah. Alkali tanah dengan unsur-unsurnya yaitu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kemudian golongan 3A. Golongan 3A disebut golongan boron. Penamaan golongan ketiga sesuai dengan unsur pertamanya yaitu boron. Unsur-unsurnya pada golongan 3A ada boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Kemudian golongan 4A dinamakan golongan karbon. Penamaannya sesuai dengan unsur pertama pada golongan 4A yaitu karbon. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan 4A ada karbon, silikon, germanium, timah, timbal. Kemudian untuk golongan 5A, golongannya disebut golongan nitrogen. Penamaannya dinamakan sesuai unsur pertamanya ya, yaitu N, nitrogen. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan 5A ada nitrogen, fosfor, arsen, Sb, dan Bi ya. Kemudian untuk golongan 6A disebut golongan oksigen. Oksigen. Penamaannya sesuai dengan unsur pertamanya yaitu oksigen. Nah, unsur-unsur yang terdapat pada golongan 6A ada oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium. Nah, sedangkan untuk golongan 7A ini penamaannya khusus ya, yaitu golongan halogen. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan 7A ada fluor, klor, brom, iodin, dan astatin. Nah, untuk golongan 8A penamaannya juga khusus. Golongan 8A disebut sebagai golongan gas mulia dengan unsur-unsurnya yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, ini golongan yang saya tandai ini merupakan golongan utama ya, yaitu golongan 1A sampai dengan golongan 8A dengan nama-namanya. Untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan memiliki kesamaan sifat. Nah, ini sebetulnya untuk unsur yang terdapat dalam satu golongan. Untuk unsur golongan utama, sebetulnya ini perlu dihafal ya, seperti itu. Nanti ada triknya, ada trik khusus untuk menghafal unsur-unsur pada golongan utama. Sedangkan untuk golongan transisi atau golongan B itu tidak perlu dihafal karena jumlahnya memang yang banyak kayak gitu ya. Jadi kita cukup untuk menghafal unsur-unsur yang terdapat pada golongan utama saja seperti itu. Ya, jadi ini perkembangan sistem periodik unsur ya, teman-teman, dari yang sederhana yaitu pengelompokan unsur menurut
Antoine Lavoisier sampai dengan pelompokan unsur Moseley atau sistem periodik unsur modern yang kita gunakan sampai saat ini, yaitu pengelompokan unsur menurut Moseley. Nah, untuk menambah pemahaman, mari kita bahas latihan soal secara bersama ya. Nah, ini latihan soal yang sudah saya siapkan. Mari kita sama-sama membahas latihan soal ini berkaitan dengan perkembangan sistem periodik unsur. Kita mulai dari nomor 1. Apabila unsur-unsur disusun merupakan kumpulan triad atau 3 unsur dengan nomor massa unsur kedua yang di tengah merupakan hasil rata-rata dari nomor massa unsur pertama dan ketiga, pernyataan tersebut dikemukakan oleh, nah di sini clue-nya ada kata triad ya. Kalau ada kata triad ini, terlintas yang kita ketahui adalah triad Dobreiner. Dan nama ilmuwan yang mencetuskan teori ini adalah Dobreiner. Berarti jawaban yang untuk soal nomor 1 adalah A. J. W. Dobreiner. Ya, mudah ya teman-teman. Mari kita bahas soal selanjutnya. Kelompok unsur berikut yang merupakan unsur satu triade adalah kelompok unsur satu triade atau kelompok unsur yang satu keluarga ya, atau terletak dalam satu golongan yang memiliki kesamaan sifat. Jadi kita harus, untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita perlu menghafal unsur-unsur yang segolongan kayak gitu ya. Untuk yang option A, di sini unsur-unsurnya berbeda ya, setiap golongan ya. Ini berbeda, jadi option A ini bukan pilihan kita. Kemudian untuk option B, di sini ada unsur Cl, Br, dan I. Klor, brom, dan iodin. Nah, masih ingat dengan pembahasan yang sebelumnya? Unsur Cl, Br, dan I ini terletak pada golongan berapa? Golongan 7A. Nah, golongan 7A nama lainnya adalah golongan halogen. Nah, berarti jawaban nomor 2 adalah yang B ya. Cl, Br, dan I. Karena Cl, Br, dan I ketiganya terletak pada satu golongan, yaitu golongan 7A atau golongan halogen. Sedangkan untuk option yang selanjutnya, ini yang C, D, dan E, unsur-unsurnya itu berbeda golongan ya. Jadi untuk nomor 2, jawabannya adalah B. Kelompok unsur yang merupakan satu triad adalah yang B, Cl, Br, dan I. Karena terletak dalam satu golongan. Nah, kita lanjut pada soal nomor 3. Menurut hukum Octave Nolens, unsur ketiga mempunyai sifat yang sama dengan unsur ketiga mempunyai sifat yang sama dengan unsur ke. Di sini saya tandai aja unsur ketiga ya, N ketiga. Nah, coba kita review kembali bagaimana bunyi dari hukum Octave Nolens. Apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur akan berulang setelah unsur ke-8, seperti itu ya. Misalkan di sini ada unsur A, B, C, D, E, F dengan nomor massanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, G, 7. Nah, maka unsur akan berulang setelah sifat unsur akan berulang setelah unsur ke-8 ya. H, maka ke bawah ya, 8. Terus I, J, K, L, M, N, dan seterusnya seperti itu ya. 9, 10. Nah, sekarang yang ditanya pada soal nomor 3 ini adalah unsur ketiga mempunyai sifat yang sama dengan unsur ke. Nah, ini unsur ketiga ini memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-10 ya. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah 10. Unsur ketiga mempunyai sifat yang sama dengan unsur ke-10. Jadi rumusnya adalah, kalau nanti teman-teman menemukan soal yang sejenis seperti ini ya, nanti rumusnya adalah N ditambah 7.
N-nya yang ditanyakan ya, unsur karena ini yang ditanyakan adalah unsur ketiga, maka 3 tambah 7 sama dengan 10. Jadi unsur ketiga memiliki sifat yang sama dengan unsur ke-10. Nah, kita lanjut ke pembahasan nomor 4. Menurut Mendeleev, sifat fisis dan sifat kimia unsur-unsur merupakan fungsi periodik dari apa nama lain dari sistem periodik unsur Mendeleev? Nama lainnya adalah sistem periodik unsur bentuk pendek. Ini nama lain dari sistem periodik unsur yang disusun oleh Mendeleev. Nah, menurut sistem periodik unsur ini, sifat fisis dan kimia unsur-unsur merupakan fungsi periodik dari apa? Massa atom. Iya. Berarti jawabannya apa? Nomor 4 yang A. Ya betul ya, dari massa atom. Jadi disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sistem periodik modern yang diusulkan oleh Moseley dan Lotter disusun berdasarkan sifat periodik modern yang diusulkan oleh Moseley dan Lothar Meyer disusun berdasarkan sifat kimia unsur, sifat fisis unsur, konfigurasi elektron unsur, massa atom unsur, kemudian yang E, nomor atom, dan sifat-sifat unsur. Jawabannya adalah yang E, nomor atom. Nah, ini perlu diingat ya teman-teman, untuk sistem periodik unsur modern, ini pengelompokan dasarnya itu berdasarkan nomor atom. Nah, ini yang perlu diingat ya teman-teman, ini berbeda dengan yang lainnya ya. Jika yang lainnya pengelompokan dasar pengelompokan unsur didasarkan pada kenaikan massa atom, untuk sistem periodik modern pengelompokan unsurnya didasarkan pada kenaikan nomor atom. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 6, soal nomor 6. Hal yang menjadi perbedaan utama sistem periodik unsur Mendeleev dengan sistem periodik unsur modern adalah yang option A, bentuk sistem periodik. Nah, ini tidak mendasar ya, tidak menjadi perbedaan yang mendasar. Kemudian yang B, jumlah unsur dalam setiap golongan, tidak menjadi mendasar juga. Kemudian yang C, dasar yang digunakan untuk penyusunan. Nah, ini ya jawabannya ya, yang C yang tepat, yaitu dasar yang digunakan untuk penyusunan. Jadi maksudnya seperti ini. Mendeleev menyusun berdasarkan kenaikan massa atom. Sedangkan untuk modern, sistem periodik modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi inilah yang membedakan ya antara sistem periodik unsur Mendeleev dengan sistem periodik unsur modern, yaitu dasar yang digunakan untuk penyusunannya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Dua unsur yang segolongan dalam sistem periodik unsur mempunyai dua unsur yang segolongan. Nah, ini unsur yang segolongan ya, yang terletak dalam satu lajur. Untuk golongan, lajur yang tegak lurus ya. Dua unsur yang segolongan dalam sistem periodik unsur mempunyai option yang A, sifat-sifat fisis sama, yang B, konfigurasi elektron sama, option C, jumlah kulit elektron sama, option D, jumlah elektron sama, option E, nomor massa yang sama. Jawaban yang tepat adalah yang A, sifat-sifat fisis yang sama. Jadi untuk unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan atau satu lajur tegak memiliki kesamaan sifat ya. Kalau untuk konfigurasi tidak ya, tidak sama. Jumlah kulit juga tidak sama, jumlah elektron juga tidak sama, nomor massa juga tidak sama. Jadi yang nomor 7 jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 8. Unsur yang tidak
termasuk golongan alkali tanah adalah, nah ini perlu kita hafal ya, unsur-unsur golongan alkali tanah. Golongan alkali tanah ini nama lain dari alkali tanah ini nama lain dari golongan 2A yang tadi kita bahas ya. Alkali tanah nama lain dari unsur-unsur yang terletak pada golongan 2A. Nah, unsur-unsurnya adalah Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Ini unsur-unsur yang terletak pada golongan 2A ya. Di sini teman-teman bisa buat jembatan keledai ya, semacam jembatan keledai untuk memudahkan menghafal unsur-unsur yang terdapat pada golongan utama ya. Di sini saya buat singkatannya atau jembatan keledainya adalah beli mangga campur sirup bagi rata. Nah, jadi ini jembatan keledai yang saya buat untuk menghafal unsur-unsur yang terdapat pada golongan alkali tanah atau golongan 2A. Nah, nanti untuk ini saya akan buat video selanjutnya untuk memudahkan menghafal unsur-unsur yang terdapat pada golongan utama ya. Jadi kita balik lagi ke soal nomor 8, unsur yang tidak termasuk golongan alkali tanah adalah berarti yang K ya, kalium. Kalau Mg kan termasuk ya, Ba juga termasuk, Sr dan Ca juga termasuk golongan alkali tanah. Nah, yang bukan golongan alkali tanah adalah kalium, karena kalium sebetulnya adalah golongan 1A. Yaitu golongan apa? Golongan alkali. Nah, jadi yang bukan merupakan golongan alkali tanah adalah jawabannya yang B ya, yaitu kalium. Kita lanjut ke soal nomor 9. Sistem periodik unsur sebagai suatu sistem pengelompokan unsur yang sistematis seperti yang sekarang ini semula diawali oleh. Nah, maksud soal nomor 9 ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang mencetuskan teori sistem periodik unsur ya. Nah, mari kita lihat. Nah, ini yang sebelumnya sudah kita bahas juga terkait perkembangan sistem periodik unsur dikemukakan oleh siapa saja ya. Yang A, De Bruyne, Nolens, dan Mendeleev. Ya betul ya. Karena ketiga ilmuwan ini yang mencetuskan teori tentang sistem periodik unsur yang tadi atau sebelumnya kita bahas. Coba kita lihat opsi yang lain. Nah, yang B ini, opsi B ini salahnya adalah di Pauli sama Boyle ya, karena tidak mencetuskan sistem periodik unsur. Yang 9 salahnya di mana? Opsi yang C-nya di Avogadro sama Einstein ya. Sedangkan untuk yang opsi D-nya salahnya di semuanya ya, salah. Tidak mencetuskan sistem periodik unsur. Yang E juga semuanya salah ya, karena atau yang semuanya tidak mencetuskan tentang sistem periodik unsur. Karena Thomson, Rutherford, dan Niels Bohr ini sebetulnya ilmuwan yang mencetuskan teori atom ya. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang terakhir atau soal nomor 10, sistem periodik unsur berikut yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom kecuali, nah ini ada kecuali ya. Nah, ini teman-teman harus teliti juga dalam menjawab soal pilihan ganda ya. Sistem periodik unsur berikut yang disusun berdasarkan kenaikan massa atom kecuali berarti yang bukan disusun berdasarkan kenaikan massa atom ya. Teori apa? Yang tadi sudah kita bahas, yaitu teori Moseley atau sistem periodik unsurnya dikenal sebagai sistem periodik unsur modern ya, atau sistem periodik unsur bentuk panjang. Untuk teori Moseley atau sistem periodik unsur modern, penyusunannya didasarkan atas apa? Didasarkan atas kenaikan nomor atom atau
muatan inti ya. Jadi berbeda dengan teori yang lain. Jika yang lainnya penyusunannya itu didasarkan pada kenaikan massa atom, sedangkan untuk teori Moseley atau sistem periodik unsur modern yang sampai saat ini kita gunakan, penyusunannya didasarkan pada kenaikan nomor atom atau muatan inti. Nah, sekian pembahasan latihan soal kita untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman ya teman-teman dalam memahami materi tentang sistem atau perkembangan sistem periodik unsur. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah sudah tercerahkan dan membantu teman-teman dalam memahami materi perkembangan sistem periodik unsur? Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan untuk di komen saja di kolom komentar, dan apabila ingin bertanya, silakan ditanyakan saja di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi lebih lanjut seperti itu. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan tentang menentukan letak unsur di dalam tabel periodik tanpa kita melihat tabel, dan juga akan dijelaskan juga tentang sifat-sifat keperiodikan unsur. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi kimia, dan apabila video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman, silakan di like dan juga di share supaya teman-teman yang lainnya dapat memahami juga terkait materi kimia sistem periodik unsur. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.